Senja yang menggantung kelabu di langit kota membawa sebuah surat tanpa pengirim ke depan pintu rumah Aksan. Di amplop kusam itu tertulis hanya satu kalimat, datanglah ke rumah bisu sebelum malam ke-13 atau semuanya akan terlambat. Tak ada alamat lengkap, hanya sebuah koordinat yang saat dicari Aksa menunjuk ke sebuah rumah tua di pinggir hutan Kalampis. Aksa, seorang penulis cerita horor yang mulai kehilangan inspirasi, menganggap ini lelucon atau mungkin tantangan untuk menemukan cerita baru. Namun malam itu, suara-suara asing mulai terdengar dari dalam rumahnya sendiri. Suara langkah kaki pelan di lantai 2 padahal Aksa tinggal sendiri. Bisikan samar di balik dinding kamar yang tak ada celah pun di sana. Semakin Aksa mencoba mengabaikannya, semakin intens suara-suara itu datang, seolah rumah itu ingin memaksanya untuk membuka surat tadi. Di cermin kamarnya, muncul tulisan kabur seperti goresan kuku, pergi. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk tidur, mimpi buruk menyergapnya. Ia berdiri di depan rumah tua yang disebut dalam koordinat tadi. Pintu rumah itu terbuka perlahan, dan dari dalam, kabut hitam menggulung keluar sambil membawa suara tangisan wanita. Aksa terbangun dengan nafas tersengang, dan mendapati dirinya menggenggam kunci tua berkarat yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Dengan jantung berdebar, ia memandangi kunci itu, lalu kembali menatap surat undangan itu di meja. Sekarang ada goresan tinta merah yang sebelumnya tidak ada. Kau sudah membuka pintunya, sekarang datanglah sebelum rumah datang padamu. Perjalanan menuju lokasi yang ditunjukkan dalam surat berlangsung lebih sunyi dari yang Aksa bayangkan. Jalan setapak menembus hutan Kalampis itu seperti menjauhkan dirinya dari dunia nyata. Tak ada sinyal ponsel, tak ada suara kendaraan, hanya desir angin dan suara ranting patah seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Aksa sesekali menoleh, tapi hutan tampak kosong, terlalu kosong ketika rumah itu akhirnya muncul di balik kabut senja. Aksa tertegun, bangunan tua berlantai 2 itu terlihat seperti mati. Tak ada suara burung, tak ada suara daun bergesek di sekitarnya. Kat dindingnya mengelupas, jendela-jendela pecah separuh, dan pintunya sedikit terbuka. Bukan karena angin, Aksa yakin. Seperti seseorang atau sesuatu di dalamnya tahu dia akan datang. Begitu Aksa menginjakkan kakinya di ambang pintu, bau lembab dan busuk menyambutnya. Udara di dalam terasa lebih dingin dari luar, seolah waktu berhenti di dalam rumah itu. Ia mengangkat senter kecil dari sakunya, menyinarinya ke dalam. Ruangan pertama adalah ruang tamu dengan kursi-kursi rayot dan perapian yang sudah lama tak digunakan. Di dindingnya tergantung lukisan keluarga yang wajahnya semua disayat dengan tinta hitam. Lalu terdengar suara, seperti suara kuku menggaruk lantai kayu di lantai 2, panjang, lambat, dan menyayat telinga. Aksa membekul. Suara itu berhenti. Lalu terdengar langkah kaki turun satu persatu dari lantai atas menuju tangga utama. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke tangga, tak ada siapa-siapa, hanya debu dan jejak kaki kecil basah. Aksa mengikuti jejak kaki itu dengan langkah pelan, berusaha menahan suara napas yang tiba-tiba memburu. Jejak itu terlihat baru, basah, dan kecil seperti milik anak-anak. Tapi anehnya, jejak tersebut tak pernah mengering, seolah dicetak oleh sesuatu yang tidak hidup. Jejak itu berakhir di sebuah pintu tua yang tampak seperti menuju ruang bawah tanah. Dengan ragu, Aksa menyentuh gagang pintu. Dingin ketika ia mendorongnya terbuka. Udara yang keluar seperti embusan napas seseorang yang lama terkurung. Tangga sempit batu menurun ke dalam kegelapan. Ia menyalakan senter dan mulai turun pelan-pelan. Langkahnya menggema seperti langkah orang lain ikut bersamaan. Di bawah, ia menemukan ruang sempit dengan dinding bata dan lemari kayu besar yang tampaknya digunakan untuk menyimpan sesuatu. Tapi yang mencolok adalah lukisan besar yang menempel di dinding.
Seorang wanita berdiri memunggungi. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajah. Wajah wanita itu sama terlihat dalam pantulan senter Aksa meski dalam lukisan ia memunggungi. Tiba-tiba senter Aksa berkedip. Dan ketika nyalanya kembali stabil, lukisan itu berubah. Kini wanita dalam lukisan itu menatap langsung ke Aksa. Matanya gelap, kosong, dan air mata darah mengalir dari sudutnya. Dari balik lemari, terdengar bisikan kecil, "Jangan buka." Tapi senter Aksa kembali berkedip, dan saat ia menoleh, lemari itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam lemari, terjatuh sebuah boneka lusuh. Tubuhnya dari kain perca, dan bagian matanya kosong, seperti pernah dicongkel. Aksa memungut boneka itu dengan enggan. Boneka itu tampak usang, tapi janggalnya terasa hangat, seperti baru saja digenggam seseorang atau sesuatu. Ketika ia balikkan boneka itu, di bagian punggungnya terjahit sebuah simbol aneh, mirip segan atau mantra, menggunakan benang merah. Dan saat Aksa menyentuh simbol itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari pojok ruangan. Tangisan itu lirih, menyesakan, dan tak berasal dari satu titik. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam dinding itu sendiri. Aksa menempelkan telinganya ke tembok dan mendengar bisikan. Ia tak bisa melihat, tapi ia bisa mendengar. "Jangan bersuara." Jantungnya berdebar liar. Ia menahan napas, takut membuat suara sekecil apapun. Tangisan itu berubah menjadi erangan. Lalu tawa kecil yang menggema tak wajar, seolah direkam dan diputar terbalik. Lampu senter padam. Dalam gelap, Aksa merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Tangan kecil, dingin, dan berlendir. Ia mencoba menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Di telinganya, suara berbisik lagi, "Mainlah denganku, atau aku akan meminjam matamu." Ketika lampu senter menyala kembali, ruangan itu kosong. Boneka sudah tak ada di tangannya. Namun di dinding tempat lukisan wanita tadi tergantung, kini tertulis sesuatu dengan tinta merah atau darah. Kalimat itu berbunyi, "Mereka semua buta sekarang, tapi tidak denganmu." Aksa naik kembali ke lantai utama dengan langkah tergesa. Nafasnya terengan. Seluruh ruangan kini tampak berbeda. Semua lukisan di rumah yang tadinya wajahnya tersayat hitam kini memandang ke arahnya dengan mata kosong dan menghitam. Seolah rumah ini hidup dan tengah menilai dirinya. Di lorong menuju dapur, ia melihat sebuah pintu kecil seperti untuk anak-anak. Di atasnya terpaku kertas lusuh. Surat itu ditulis tangan dengan tinta yang tampak mengering. Yang masuk tak selalu bisa keluar. "Tapi kau harus tahu siapa yang memanggilmu." Aksa mulai merasakan bahwa ia bukan hanya korban, tapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. Rumah ini tidak hanya menakutkan. Ia memiliki ingatan. Rumah ini tahu siapa dirinya. Dan satu pertanyaan mulai menggerogoti pikirannya. Kenapa rumah ini mengundangnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini dulu? Di lantai 2, Aksa menemukan sebuah kamar yang tampaknya dulunya adalah kamar anak. Dindingnya penuh coretan krayon, dan di salah satu sisi ruangan berdiri cermin besar yang seluruh permukaannya tertutup kain putih. Udara di kamar ini lebih dingin, dan aroma besi tua memenuhi hidungnya. Aksa perlahan membuka kain penutup cermin, refleksi. Di cermin menunjukkan ruangan yang sama, namun dengan perbedaan mencolok. Di dalam pantulan, terdapat seorang gadis kecil berdiri di sudut, memegang boneka tanpa mata. Gadis itu menangis pelan. Darah menetes dari kelopak matanya yang kosong. Aksa menoleh ke belakang ruangan kosong. Tapi di cermin, gadis itu kini menoleh ke arahnya. Ia mencoba memalingkan wajah, namun tubuhnya membeku. Dari dalam cermin, gadis itu mengangkat tangan dan menuliskan sesuatu di permukaan kaca dari dalam. "Kau adalah dia." Cermin bergetar, lalu retak secara perlahan, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Aksa terhuyung mundur, namun
Saat ia hampir keluar kamar, cermin itu pecah sendiri, menghempaskan angin dingin bersuara lirih. "Ingat siapa dirimu." Aksa terduduk di lantai koridor, jantungnya berdentum keras. Kata-kata gadis itu menggema dalam pikirannya. Tak bisa ia tolak, kau adalah dia, tapi siapa yang dimaksud? Ia menatap tangannya yang gemetar. Rumah ini bukan hanya berhantu. Rumah ini sedang mencoba mengungkap sesuatu dari dalam dirinya. Masih di lantai 2, Aksa menemukan sebuah kamar dewasa yang tampaknya dulu milik pemilik rumah. Di atas ranjang tua, tergeletak sebuah buku harian berdebu. Sampulnya dari kulit yang mulai terkelupas, namun halaman-halamannya utuh. Nama di dalamnya, Nayara. Ia membuka halaman pertama dan langsung disambut oleh tulisan tangan yang penuh tekanan. Mereka bilang rumah ini bisa menyembuhkan luka hati, tapi ternyata rumah ini hanya memberi luka yang tak bisa disembuhkan. Aksa membaca lembar demi lembar, semakin dalam larut dalam kisah pemiliknya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dalam kebakaran yang misterius, lalu menghilang tanpa jejak. Semakin banyak halaman yang ia baca, semakin jelas bahwa Nayara bukan hanya tinggal di rumah ini. Ia melakukan sesuatu ritual pemanggilan. Ada halaman yang seluruhnya ditutupi simbol-simbol kuno, bercampur dengan catatan aneh. Gadis kecil itu belum tenang, dia selalu mengetuk cermin. Di halaman terakhir, tercantum satu kalimat, "Jika seseorang kembali membaca ini, artinya ia telah dipilih untuk menggantikanku. Rumah ini memilih, bukan aku." Aksa menutup buku harian itu, dan untuk sesaat, seluruh rumah bergetar seolah menyambut kepastian bahwa Aksa telah mengambil takdir yang dulu ditinggalkan Nayara. Aksa mencoba meninggalkan lantai 2, tapi saat ia menuruni tangga, ia merasa jumlah anak tangganya berubah. Ia menghitung pelan. 1, 2, 3. Saat sampai di anak tangga ke-12, kakinya menapak sesuatu yang dingin dan lembek. Ia menunduk. Anak tangga ke-13 muncul, berlumuran darah segar. Dari bawah, terdengar suara langkah cepat naik ke arahnya. Ia berlari ke arah ruang tamu, namun pintu utama kini hilang. Hanya dinding kosong. Napasnya sesak. Ia berbalik dan melihat. Anak tangga ke-13 menghilang kembali. Rumah ini bukan hanya menyesatkan arah. Rumah ini sedang bermain dengannya. Dinding-dinding kini bergerak perlahan, seolah bernafas. Suara dari dalam rumah menggong seperti gumaman orang banyak yang tidak bisa dipahami. Aksa menutup telinganya, namun suara itu kini terdengar dari dalam kepalanya. Ia mulai kehilangan kendali. Atau mungkin rumah sedang menghapus bagian dari kesadarannya. Tiba-tiba muncul kembali suara anak kecil, memanggil namanya. "Aksa, kamu belum main denganku." Lalu tawa lirih memenuhi seluruh rumah, menggetarkan kaca-kaca jendela yang sudah retak. Aksa berlari menyusuri lorong rumah yang tampaknya kini terus bertambah panjang. Setiap langkahnya membawa ke ruang yang berbeda, meski ia merasa hanya berjalan lurus. Tiba-tiba ia berada dalam ruangan putih polos, tanpa jendela, tanpa pintu. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kehampaan. Tiba-tiba lampu di langit-langit menyala terang menyilaukan, dan di depan Aksa muncul sosok-sosok tanpa wajah, berdiri diam dalam barisan. Mereka mengenakan pakaian lusuh, dan satu persatu mulai menoleh ke arahnya. Meski tak memiliki mata, mulut mereka terbuka bersamaan, dan suara serak keluar, "Bayar utangnya." Dari lantai muncul tulisan merah besar, "Waktu hampir habis." Aksa memukul dinding ruangan itu, mencoba mencari celah, tapi tak ada apapun selain putih dan bisu. Saat ia terjatuh ke lantai, salah satu dari sosok itu mendekat dan menyentuh dahinya. Seketika Aksa melihat kilasan kejadian yang bukan miliknya. Dalam penglihatannya, ia melihat gadis kecil terjebak dalam kobaran api, memanggil nama ibunya. Ia melihat seorang wanita berdor dalam darah. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang.
seperti hidup lain, atau masa lalu yang terlupakan. Aksa terbangun dalam posisi yang berbeda. Ia kini berada di halaman rumah. Padahal sebelumnya ia terkunci dalam ruang putih itu. Tapi malam belum berganti. Waktu seperti membekuk. Ia mencoba keluar dari pagar rumah. Namun kabut yang menyelimuti sekitarnya kini berubah menjadi tembok padat. Ia kembali ke dalam dan menemukan jam antik besar di ruang tamu berdetak sangat pelan. 1 detik terasa 1 menit. Jarum jamnya berdarah. Di balik jam itu, tersembunyi ruang rahasia. Dengan dorongan kuat, Aksa berhasil membukanya dan masuk. Di dalamnya hanya ada satu hal, sebuah meja altar dengan foto dirinya yang dibakar sebagian. Di bawah fotonya terdapat tulisan kecil, korban ke-13. Aksa bergidik. Ia tak mengerti, tapi tiba-tiba kenangan aneh menyeruak seperti deja vu. Rumah ini terasa familiar. Tangga-tangga ini, cermin itu, bahkan boneka tanpa mata. Ia mulai sadar, rumah ini bukan pertama kalinya ia kunjungi. Suara wanita tua berbisik di belakangnya, "Kau sudah pernah mati di sini, nak. Ini bukan kedatangan pertamamu. Ini pengulanganmu." Setelah mendengar bisikan wanita tua itu, Aksa berlari ke arah dapur, satu-satunya tempat yang belum ia telusuri secara menyeluruh. Lantai dapur tampak tidak rata, dan saat ia ketuk, terdengar suara kosong dari bawahnya. Ia menarik meja dan perabotan, dan akhirnya menemukan palka tua yang tertutup rantai. Kunci yang ia temukan saat menerima surat pertama. Entah bagaimana kini terasa panas di sakunya. Ia coba pasangkan pada gembok, dan benar saja gembok terbuka dengan mudah. Aksa membuka palka perlahan, dan aroma kematian langsung menyambutnya. Bau daging busuk, darah kering, dan tanah basah menyeruak ke atas. Tangga menuju bawah itu tidak berujung. Ia menuruni satu demi satu anak tangga yang seolah membawa ke dasar dunia. Akhirnya ia tiba di sebuah ruang batu dengan ukiran dinding penuh simbol pemanggilan. Di tengah ruangan itu, ada lingkaran darah yang menghitam, dan di dalamnya seorang wanita duduk membelakanginya. Rambut panjang menjuntai ke lantai. Aksa mendekat perlahan. Wanita itu menangis tanpa suara, tapi ketika Aksa menyentuh pundaknya, tubuh wanita itu jatuh ke samping dan ternyata kosong, hanya kulit, seperti selongsong tubuh yang dikeringkan. Lalu terdengar suara dari atasnya, "Ibuku tak pernah keluar dari rumah ini, tapi aku harus." Ruangan bawah tanah ternyata memiliki lorong lain yang tersembunyi di balik dinding ukiran. Di dalamnya, Aksa menemukan beberapa peti kayu yang tampak seperti peti mati. Ia membuka satu dan terkejut melihat mayat utuh sepasang orang dewasa memeluk seorang anak kecil. Mereka tidak membusuk, seolah tidur. Peti lain berisi boneka-boneka tanpa mata, ratusan, semua menghadap ke dinding. Ketika Aksa melangkah masuk lebih jauh, boneka-boneka itu mulai bergerak perlahan. Kepala mereka berputar menatapnya meski tak bermata. Dari lorong muncul sosok pria tinggi dengan wajah tertutup kain hitam. Ia menggeram dan mendekat perlahan. Aksa berlari kembali ke ruang utama bawah tanah dan mencoba naik. Tapi tangga menghilang. Rumah tak lagi mengizinkannya kembali ke atas. Tiba-tiba seluruh ruangan mulai membentuk kembali bentuknya. Dinding menutup, langit-langit merendah, dan tanah menjadi lumpur. Lumpur itu mulai menarik kakinya perlahan, menyeretnya ke dalam lingkaran darah yang kini bersinar. Aksa menjerit, dan dari balik dinding muncul wajah gadis kecil mata hitam. Air mata darah menatapnya. "Aku tak ingin tinggal di sini sendirian lagi. Temani aku." Dalam keadaan panik, Aksa mengingat nama di buku harian tadi, Nayara. Ia menyebut nama itu keras-keras, dan tiba-tiba semuanya berhenti. Lingkaran darah memudar, lumpur mengeras. Sebuah pintu batu terbuka di belakangnya. Aksa masuk dan mendapati ruang penuh cermin kecil ratusan. Setiap cermin menunjukkan masa lalu berbeda. Anak kecil bermain dengan ibunya. Seorang pria membakar rumah. Seorang wanita membaca mantra dari buku kulit. Tapi satu cermin menunjukkan Aksa kecil,
menangis di bawah tangga, sambil memegang boneka tanpa mata. Tiba-tiba Aksa ingat, ia pernah tinggal di rumah ini, ia adalah anak dari Nayara. Keluarganya terbakar di rumah ini. Tapi Aksa selamat, ia dibawa pergi. Ditutupi kebenaran oleh sanak saudaranya, rumah ini pernah menjadi rumahnya. Tapi tidak lagi, dan kini, rumah menagih ingatannya kembali. Ia berteriak ke cermin, "Aku bukan bagian dari ini." Tapi semua cermin pecah bersamaan, dan dari belakang terdengar suara ibunya, "Kau adalah kunci terakhir. Jangan biarkan mereka keluar." Pecahan cermin mulai menyatu di udara membentuk gerbang yang memutar waktu. Dari dalamnya keluar sosok-sosok yang dulu terperangkap, mereka yang melakukan ritual bersama Nayara, mereka yang gagal, dan kini tanpa tubuh nyata, mereka tak bisa mati, tapi mereka bisa menguasai tubuh baru. Aksa dikejar oleh bayangan-bayangan itu, masing-masing menyerupai wajah-wajah dari lukisan yang ia lihat di lantai atas. Ia kembali berlari ke kamar gadis kecil di lantai 2. Di sana, boneka tanpa mata kini berada di ranjang, dan kali ini memiliki matanya kembali. Tapi bukan mata boneka itu, mata manusia. Aksa mengambil boneka itu dan melemparkannya ke perapian, namun api tak menyala. Rumah ini menolak api. Ia mencoba membuka jendela, tapi dunia di luar telah lenyap, hanya kabut dan bayangan besar seperti makhluk menjulang menatapnya dari kejauhan. Tiba-tiba rumah mulai bergetar. Sosok wanita yang menyerupai Nayara muncul di tangga. Tubuhnya berdarah, matanya membara. "Kau harus menggantikan ibumu, Nak. Aku sudah cukup lama menjaga mereka. Kini, giliranmu." Nayara mendekat, namun Aksa tak mundur. Kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda, kekuatan aneh dalam dirinya bangkit. Ia ingat doa-doa ibunya, mantra yang tertulis di buku harian. Ia mulai mengucapkan kata-kata itu, dan rumah merespons. Angin menyapu, lukisan-lukisan jatuh, cermin bergetar, satu persatu roh-roh yang muncul mulai berteriak kesakitan. Mereka mencair, terbakar oleh cahaya dari simbol-simbol mantra yang muncul di dinding. Namun Nayara menatapnya dengan sedih. "Kau bisa memilih, Aksan, jadi penutup atau jadi pelindung." Aksa kini tahu, rumah ini tak bisa dihancurkan, tapi bisa dikunci kembali. Seseorang harus menjadi penjaga, seseorang yang tinggal di dalam rumah, menjaga agar roh-roh di dalam tidak pernah bebas, dan pilihan itu kini ada padanya. Ia menatap ibunya, dan dalam satu detik penuh emosi, ia berkata, "Biar aku yang jaga, tapi bukan seperti ibu." Lalu ia memeluk bayangan ibunya yang mulai memudar. Rumah mulai runtuh pelan, rumah itu mulai berubah. Dindingnya merapuh, roh-roh kembali masuk ke lantai, langit-langit runtuh pelan. Tapi Aksa tidak hancur bersama rumah. Ia berdiri di tengah ruang tamu, dan kini semua suara hilang, sunyi. Tapi sunyi yang damai. Dia duduk di kursi reot, di sekelilingnya rumah membentuk ulang dirinya. Kali ini tidak seram, tapi sepi. Rumah telah memilih penjaga baru. Aksa tak bisa pergi, tapi ia juga tak terperangkap. Ia bagian dari rumah kini. Setiap malam, ia bisa melihat roh-roh mencoba keluar, tapi pintu tak lagi terbuka. Ia menjaga mereka tetap di dalam, dan setiap hari rumah berbisik kepadanya, menyampaikan cerita dari masa lalu, dan ia mencatatnya dalam buku-buku baru, cerita-cerita horor yang tidak pernah benar-benar fiksi. Bertahun-tahun berlalu, tapi rumah itu tetap berdiri. Tak ada yang berani mendekat, kecuali orang-orang tertentu, mereka yang menerima surat tak bertanda, seperti yang dulu diterima Aksa. Mereka yang masuk tak selalu keluar, tapi jika mereka berhasil, mereka selalu membawa kisah-kisah yang menakutkan, menegangkan, dan terasa terlalu nyata. Mereka tak tahu cerita itu berasal dari penjaga di dalam. Aksa terus menulis, tapi wajahnya tak pernah lagi dilihat. Ia hanya legenda. Rumah itu disebut rumah bisu,
karena hanya mereka yang pernah dengar suaranya, tahu kebenarannya dan suara itu bukan milik Aksa, tapi rumah itu sendiri yang masih hidup. Namun sesuatu berubah. Di hari ke-13 bulan ketiga, seorang anak laki-laki bernama Dian menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya tertulis, datanglah ke rumah Bisus sebelum malam ke-13 atau semuanya akan terlambat. Dian, seperti Aksa dulu, merasa penasaran. Ia mengikuti jejak langkah yang mirip, tapi rumah kini berbeda, lebih sunyi, lebih lapar. Aksa menyambutnya, tapi tak menunjukkan diri. Ia hanya mengamati, menilai apakah anak ini cukup kuat, atau hanya korban baru, dan rumah mulai berbicara lagi. Tapi kali ini, bukan bisikan peringatan, tapi tawa. Dan lapar, Dian mengalami hal yang sama seperti Aksa, tangga yang berubah jumlahnya, cermin yang hidup, boneka yang menghilang. Namun ia tidak mendapat petunjuk seperti Aksa. Rumah kini lebih kejam, lebih manipulatif, karena rumah ingin bebas, dan Aksa mulai dilemahkan. Ia terlalu lama menjaga, terlalu banyak luka batin, ia tak kuat menahan semuanya sendirian. Dian mulai mendengar suara Aksa, seperti gema jauh, tapi tak bisa melihatnya. Rumah mulai memberi pilihan, bunuh penjaga, atau gantikan dia, dan Dian mulai ragu. Tapi ragu itulah yang dibutuhkan rumah untuk kembali membuka pintunya. Di tengah ruang utama, Dian menemukan Aksa duduk menulis, rambutnya memutih, matanya kosong, tangannya masih bergerak menulis, tapi wajahnya seperti patung. Dian menyentuh bahunya. Aksa menatap Dian dan tersenyum samar. Akhirnya kamu datang. Aku lelah. Lalu tubuhnya runtuh menjadi debu. Buku di hadapannya tertutup sendiri, rumah bergetar, lampu menyala serentak, lukisan-lukisan terbakar. Dian menatap sekeliling, rumah mulai membentuk ulang dirinya, kali ini dengan dia sebagai pusatnya. Ia mencoba keluar, tapi tak bisa. Surat pertama sudah menentukan, penjaga baru telah dipilih, dan suara rumah pun bergema di seluruh sudut. Selamat datang di rumah bisu.